Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Namin bin Mugni beserta anak, menantu, cucu dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus orang tua kita Ustadz Mat Amin dan juga Ustadz Hendro Wibowo, dan juga para asatid yang lainnya, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi takzim dan mahabbah kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, singkat saja, ada sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu tidak banyak disebut, Pak. Ada sahabat-sahabat Nabi yang ketika disebut, ya, ada as-sabiqun al-awwalun, ada khulafaur rasyidin, ada khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada juga yang as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Tapi ada sahabat Nabi yang jarang disebut tapi punya keistimewaan. Beliau namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban, namanya seperti nama bulan, Pak. Nah, ini dalam riwayat, Pak, Sya'ban itu semasa hidupnya adalah orang yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid, sekalipun rumahnya jauh dari masjidnya. Dalam riwayat Sya'ban itu rumahnya, Pak, kalau dia berangkat ke masjid kurang lebih perjalanan 3 jam. Kira-kira perjalanan 3 jam dari sini kemana itu ya? Kalau kita ada nggak yang rumahnya nempel sama masjid sama musola? Ada ya. Jangan bangga dulu, Pak. Orang kalau rumahnya nempel sama masjid sama musola jangan bangga dulu, karena kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Tidak dianggap sholatnya seseorang yang bertetangga dengan musola kecuali di musola. Makanya dulu waktu zaman Rasulullah, Nabi itu suka ngajak para sahabat,
kalau ada orang-orang yang rumahnya dekat sama masjid, sama musola, tapi dia tidak sholat berjamaah di masjid atau di musola, itu Nabi mengajak kepada para sahabat untuk membakar rumah mereka. Makanya besok nih Pak, kalau ada tetangga yang rumahnya dekat sama masjid atau musola, tapi dia kagak sholat di masjid atau musola, bakar rumahnya rame-rame. Pahalanya besar sekali. Pahalanya besar, bakar. Cuman abis ngebakar kita datang dari polsek ya, dibendek kita. Ini maksudnya apa? Ada isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW, saking luar biasanya sholat berjamaah di masjid atau di musola gitu ya. Itu sampai Nabi mengingatkan dibakar rumahnya. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan la sholata, tidak dianggap sholatnya walaupun dia udah sholat tapi di rumah. Karena apa? Lijaril masjid, karena dia adalah tetangganya masjid. Illa fil masjid, kecuali di masjid. Nah ini sahabat Nabi namanya Sya'ban radhiyallahu an, yang kata para ulama kurang lebih rumahnya itu kalau ditempuh dengan perjalanan hampir 3 jam perjalanan. Bayangin Pak, rumahnya jauh dari masjid, bahkan perjalanannya 3 jam, tapi dia selalu hadir sholat berjamaah di masjid tanpa ada yang ketinggalan satu waktu pun. Bayangkan. Nah ini sahabat Sya'ban itu menjadi sangat populer Pak. Karena apa? Dia sholatnya selalu berjamaah di masjid. Dalam riwayat Pak, Sya'ban itu kalau sholat berjamaah tidak pernah ada di tengah, maunya minggir, ada di pinggir tuh ya. Sya'ban itu kalau ditanya kenapa engkau sholat minggir, kata Sya'ban, aku tidak ingin mengganggu banyak orang. Saking tawadunya Pak, saking tawadunya itu. Jadi kalau sholat minggir dan tidak nandain tempatnya Pak. Ini dalam fikih Pak, kita kalau di musola di masjid kita sholat nandain tempat, gak boleh, itu makruh ya. Ada orang kan suka nandain tempat ya, itu di masjid atau di musola itu nandain tempat di tempat. Kalau ada tempat ditempatin orang disingkirin, minggir lu, tempat gue ini kan gitu ya. Nggak boleh itu, karena masjid musola ya memang rumah Allah, siapapun bebas kan gitu. Nah, itu Sya'ban nggak nandain tempat, dia datang, kalau dia datang terlambat ya udah dia duduk di mana tempat yang ketika ada tempat kosong dia duduk. Tapi Pak, singkat cerita, satu hari nih ketika sholat subuh ya, ketika sudah adzan dan sudah iqamah, Nabi ketika akan memimpin sholat ya, nanti boleh dilihat ya Pak dalam banyak hadis, salah satunya dalam kitab Riyadhis Shalihin ada riwayat hadis tuh, Nabi itu kalau mau mimpin sholat udah pasti ngelurusin shaf. Salah satu kesunahan imam ketika akan memulai sholat adalah meluruskan shaf ya. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi, atau dalam riwayat lain disebutkan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ini sunnah hukumnya. Ketika memulai sholat maka luruskanlah shafnya, tuh lurusin. Dan kita disunahkan kalau melurusin shaf lihat makmumnya ya, lihat mandang kemana, ke makmum, ke kanan, ke kiri, atau bahkan berbalik. Nah tapi dalam riwayat Nabi kalau ngelurusin shaf belum pernah ngelihat ke belakang Pak. Tapi Nabi tahu shaf mana yang kagak lurus. Kok bisa? Iya, Syekh Nawawi dalam Muqaddimah Maraqil Ubudiyah itu menyebutkan bi khalfihi ka amama ru'yatun tabatat. Tuh Nabi itu, karena Nabi punya mukjizat, Nabi itu pandangannya ke depan sama ke belakang sama bagusnya Pak. Walaupun anatomi tubuh Nabi sama tuh kayak kita, anatomi tubuh ya secara bentuk, tetapi secara kesempurnaan belum bisa sama. Ya Nabi ketika punya mata, kita punya mata ya sama di depan. Tapi apa? Nabi itu bi khalfihi ka amama ru'yatun sabatan. Pandangan Nabi ke depan sama ke belakang sama bagusnya. Walaupun Nabi ngadepnya ke depan, tapi bisa ngelihat ke belakang. Kok bisa? Lah iya, Nabi mukjizat. Kalau kita bisa nggak ngelihat ke belakang? Bisa, pakai spion. Kadang udah ada spion juga kita mesti nengok juga ya. Kalau lagi parkir kita harus ngeliat spion.
nggak yakin kudu nengok juga ke belakang. Tuh, ini Nabi nih beda ya, karena mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih Nabi itu punya mukjizat kira-kira hampir 1000 mukjizat Pak. Nabi itu ya, kalau yang paling utama mukjizatnya yang sampai hari ini ada ya Al-Quran yang tadi kita baca. Nah itu sunnahnya begitu Pak. Kalau kita sholat berjamaah, imam itu jangan egois. Itu diajarin tuh, seorang pemimpin nggak boleh egois. Jadi seorang pemimpin harus sering-sering ngelihat, minimal sesekali dia ngelihat siapa yang dipimpin, lihat dulu. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah lihat barisannya lurus atau tidak. Hikmah yang lain, ya kata Nabi, kalau kita sholat berjamaah itu falyukhaffif, ringankan sholatmu. Nanti kalau sholat dewek-dewek baru falyutawil. Ini jangan mentang-mentang imamnya apal Quran, ya lihat dulu makmumnya. Pas nengok ke belakang lihat, wah ini kak makmumnya S2 S3 mulu ya kan gitu. S2 S3 maksudnya S2 S3 apa? Kalau S2 udah sangat sepuh kan gitu. Kalau S3 sudah sangat sepuh kan. Lihat ke belakang, wah iya. Berarti nanti rukunya sujudnya jangan lama-lama, khawatir darah tinggi, kepala puyeng kan begitu ya. Khawatir pada asam urat dirinya jangan lama-lama. Baik kalau sholat berjamaah itu falyukhaffif, ringanin. Sambil ngelihat ke belakang, sambil dilihat makmumnya. Kata Nabi kalau sholat berjamaah ringanin sholat kita. Bahkan kalau ada imam pengen mimpin sholat, lalu dia mau baca surah yang rada panjangan dikit, ya dalam Kasyifah tuh Syekh Nawawi menyebutkan mahsurin robin. Orang kalau mimpin sholat jadi imam pengen baca surah yang rada panjangan, mesti minta izin kepada si makmum dan minta ridhonya. Tuh, kalau nggak ridho si makmum kagak jadi tuh jamaahnya rusak jadi. Contoh misalkan saya ngimamin sholat isya, udah nengok ke belakang ngelurusin shop, saya ngomong ke jamaah, hadirin jamaah sekalian, minta izin kesempatan malam hari ini saya akan ngimamin sholat isya. Insya Allah nanti rakaat pertama setelah Al-Fatihah saya akan baca surah Al-Kahfi, ntar rakaat kedua setelah Fatihah akan saya baca surah Yasin. Ya, bagi para jamaah yang nggak kuat berdiri silakan sholat sambil duduk. Bagi para jamaah yang nggak setuju boleh pulang. Pulang seadanya. Makmumnya kagak ada. Lah orang sehebat-hebatnya sholat ya, kalau kahfi sama yasin mentar dulu dah. Yang mana habis isya mau ngobek lagi ya kan begitu. Nah itu mahsurin rodin Pak, minta izin dulu. Nabi sholat subuh ketika ngelurusin shop nengok ke belakang, dia lihat atu-atu tuh, makanya sunnahnya begitu Pak. Dia lihat satu-satu. Ternyata apa? Nggak ada di dalam barisan siapa? Sya'ban kagak ada ketika itu. Apa kata Nabi? Bertanya kepada sahabat, kemana Sya'ban? Sahabat jawab, nggak tahu ya Rasul. Di grup WA kagak ngabarin Sya'ban. Mungkin kalau dulu udah ada WA ngabarin ya, Sya'ban tuh nggak datang. Sya'ban nggak ada ya Rasul. Apa kata Nabi? Kita tunggu Sya'ban. Mungkin Sya'ban terlambat. Kenapa? Rumahnya jauh Pak. Tuh ya, kan kita biasa gitu ya kalau sholat subuh berjamaah, yang udah biasa sholat subuh siap fulan kemana ya? Nah ini sunnah emang ditanyain tuh. Kalau ada jamaah kita yang biasa sholat berjamaah di masjid, di musola, ketika itu nggak ada, sunnah tuh ditanyain kabarnya. Apa dia sakit? Apa dia pergi kemana? Tugas keluar kota? Kok nggak kelihatan saudara kita? Nah itu Sya'ban ditanyain, kok nggak ada Sya'ban? Kata Nabi tunggu. Tapi ketika ditunggu beberapa saat, kan ini sholatnya sholat subuh. Khawatir matahari keburu terbit. Apa kata Nabi? Ya sudah, kita mulai saja sholat. Udah, Nabi sholat subuh bersama-sama dengan para sahabat. Tapi apa? Setelah sholat subuh, Nabi ngajak kepada para sahabat untuk nengokin Sya'ban. Khawatir Sya'ban itu ya sakit atau dalam keadaan yang lainnya. Nabi tanya tuh kepada sahabat, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Saya tahu ya Rasul. Jauh ya Rasul. Ya udah nggak apa-apa, kita berangkat. Sunnahnya begitu. Kalau ada jamaah kita di musola nggak kelihatan, di masjid nggak kelihatan, subuh-subuh tengokin. Dan Nabi kalau nengokin sahabat
nggak pernah lenggang. Dalam riwayat itu Nabi ketika mau ke rumah Sya'ban mampir dulu tuh di Holland Bakery. Iya. Ke pasar dulu ngapain? Beli roti tuh. Khawatir Sya'ban itu sakit ketika itu. Udah, akhirnya apa? Ya, singkat cerita, Rasulullah SAW berangkat setelah sholat subuh sampai di rumah Sya'ban itu dalam waktu sholat duha yang paling utama. Makanya kata para ulama, jarak antara rumah Sya'ban kepada masjid itu kira-kira perjalanan 3 jam. Emang sholat duha yang paling afdol kapan? Yang paling afdol sholat duha adalah pertengahan antara waktu subuh dengan waktu zuhur. Kira-kira habis subuh kira-kira jam 6 sampai di rumah Sya'ban pertengahan waktu yang afdol sholat duha. Kira-kira jam 9. Berarti ulama mengambil kesimpulan jarak rumah Sya'ban dengan masjid itu adalah ketika ditempuh perjalanan 3 jam kira-kira. Ini perjalanan 3 jam bukan naik NMAX ya. Ya bukan naik PCX nih. Gitu. Naik apa? Naik onta. Ya. Sampai di rumah Sya'ban, singkat cerita nih. Ya karena memang yang dituju oleh Rasulullah SAW adalah Sya'ban, sahabat yang luar biasa yang selalu sholat berjamaah di masjid, tapi hari itu nggak kelihatan. Sampai di sana kata sahabat, ini rumah Sya'ban yang memisahkan dia dengan masjid. Itu luar biasa. Lalu kata Nabi, kalau Sya'ban sudah meninggal dunia, ya udah pasti ya, Nabi itu kan mengajarkan untuk mengucapkan kalimat istirja kepada orang yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi nanya, di mana kuburnya, aku ingin berdoa kepadanya. Tapi kata istrinya Sya'ban, sebentar ya Rasul, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Jadi ada kalimat yang ketika Sya'ban itu mau meninggal dunia, ya, yang namanya orang meninggal dunia Pak, nanti akan ngalamin yang namanya sakaratul maut. Sama nih kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Nah ini Sya'ban ketika sakaratul maut, istrinya cerita, ya Rasul, ada yang ingin aku tanyakan. Ketika suamiku Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, ada kalimat yang diucapkan yang sekiranya aku tidak mengerti apa maksud daripada kalimat itu. Singkat cerita kata Nabi, emang apa yang dikatakan oleh suamimu ketika dia sakaratul maut? Ini kan nanti kan kondisi orang sakaratul maut beda-beda Pak, ya, tergantung ketika dia hidup di dunia tuh, ya. Makanya kita ada orang sakaratul maut, orang yang hidup itu ngapain? Sunnahnya untuk mentalkin, ya. Talkin itu kan ketika dia sakaratul maut, dan ketika kalau orang kita suka mentalkin dalam keadaan sudah dimakamin. Ini sunnah Pak. Jadi talkin itu artinya menuntun. Orang dalam keadaan sakaratul maut, kalau dalam kitab-kitab fikih diajarkan bagaimana mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut, cukup dibisikkan saja di telinganya dengan kalimat tauhid. Nggak usah diperintah tuh. Jadi makruh memerintahkan, nggak usah diperintah. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, bisikin aja di telinganya, la ilaha illallah. Udah cukup begitu. Jangan diperintah. Ya, ada babanya sakaratul maut, anaknya, mbak nyebut, mbak nyebut. Apa kata babanya, Pak? But kan begitu. Yang disuruh nyebut kan begitu. Bisikin aja, la ilaha illallah. Pelan-pelan aja tuh. Nanti apa? Akan ada apa? Nyambung tuh. Kalau emang Allah takdirkan dalam keadaan husnul khatimah, ya dia akan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ba surat tanah mana ba, gitu ya. Yang baca PA kan gitu ya. Babanya mau mati, surat tanah ditanyain, la ilaha illallah. Nah ini Sya'ban tanpa dituntun oleh keluarganya. Ketika di akhir hayatnya, Sya'ban itu teriak Pak. Dalam riwayat itu teriak. Apa yang keluar dari mulutnya? Istrinya dengar langsung, dan istrinya itu bingung, makanya ditanya kepada Nabi, ya Rasul, suamiku ketika sakaratul maut dia ucapkan 3 kalimat, ya laitahu kana ba'idan, ya laitahu kana jadidan, ya laitahu kana kamilan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal. Nah kata istrinya, kalau la ilaha illallahnya saya tahu dah, cuman 3 kalimat sebelumnya nih yang saya gak tahu. Ya laitahu kana ba'idan, ya laitahu kana jadidan, ya laitahu kana kamilan.
Udah. Nabi tersenyum. Kenapa? Itu adalah kabar yang luar biasa gembiranya. Ada sahabatnya yang meninggal dunia, di akhir hidupnya keluar dari mulutnya adalah kalimat yang luar biasa. Akhirnya Nabi terangkan tuh kepada istrinya Sya'ban, begini, ketika dia ucapkan yang pertama kalimat itu, ya laitahu kana ba'idan, kurang lebih Pak, artinya nih kurang lebih, ya laitahu kana ba'idan, ya Allah, ngapa kagak jauhan lagi sih, gitu. Kenapa Pak? Nanti Pak, orang yang dalam keadaan sakaratul maut kan digambarkan tuh di hadapan kita, LCD ya, TV tuh digambarin tuh, kita lagi sakaratul maut digambarin. Kalau sekarang ya nggak mungkin kita digambarin. Makanya yang namanya orang nyesel adanya di mana? Belakangan. Ada nggak nyesel duluan? Ada Pak. Penyesalan di muka bumi ini ada, hanya satu di dunia ini penyesalan. Apa? Nuntun kambing. Ada orang nuntun kambing, kambingnya galak, diseruduk dia, apa dia bilang? Nyesel gua duluan tuh, nyesel duluan tuh. Nah, jadi penyesalan yang adanya duluan hanya satu di muka bumi ini. Apa? Nuntun kambing. Nah itu ketika kita sakaratul maut nanti digambarin tuh Pak, ada TV gede, layar gede tuh. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Malam Kemis ada jamaah yang hadir takziah. Nanti ketika kita sakaratul maut digambarin tuh waktu kita takziah, alhamdulillah malam Kemis jamaah si Fulan bin Fulan itu ngikut takziah, engkau takziah ikhlas karena Allah, maka dicatat sebagai pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nyesel kita, coba gitu. Nah ini Sya'ban juga demikian Pak, padahal rumahnya jauh, udah jauh bener ya dari masjid, perjalanan 3 jam, tapi ketika digambarkan pahalanya itu luar biasa. Tapi apa? Sya'ban masih kagak puas. Ya laitahu kana ba'idan, ya Allah coba rumah saya lebih jauh lagi daripada itu. Pasti pahala yang Allah kasih lebih dahsyat lagi daripada itu. Padahal udah jauh bener ya. Nah, kita yang dekat bagaimana? Ya dari masjid itu ya. Nah, makanya kita disunahkan nih Pak, yang rumahnya dekat dari masjid, yang rumahnya dekat dari musola, dianjurkan kita untuk menempuh jalan menuju masjid atau musola dengan perjalanan yang lebih jauh. Kalau misalkan rumah kita serok aja ke sono, kalau mau pergi ke masjid putar dulu tuh Pak. Kalau misalkan musola situ, rumah di sini, putar dulu nih sini, Krukut, Gandul, Cinere, lo balik sini tuh. Karena apa? Bikulli khutwatin, setiap langkah kita dihitung sebagai kebaikan tuh. Ntar pulangnya baru lurus, peginya muter tuh. Kalau kita kan terbalik, peginya lurus, pulangnya muter, ngelayap dulu kemana tahu kan gitu. Harusnya peginya dulu muter tuh, pulangnya lurus kan gitu. Bikulli khutwatin, yaitu sarannya begitu. Kalau dia rumahnya deket, cari jalan yang jauh untuk perginya, terpulangnya baru dekat. Itu Sya'ban sebegitu jauhnya rumahnya, bahkan perjalanan 3 jam dihitung sebagai kebaikan yang luar biasa. Digambarkan sama Sya'ban tuh ketika dia sakaratul maut, dia bilang nggak puas tuh, ya laitahu kana ba'idan, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi rumah saya. Coba kalau rumah saya lebih jauh lagi, pasti Allah berikan ganjaran yang lebih besar daripada ini. Ini maksudnya apa? Peringatan buat kita, gitu ya. Bagi kita yang hidup, nanti kita bakalan nyesel tuh. Ketika kita sakaratul maut, baru kita dikasih tahu. Ternyata apa? Ada amalan-amalan yang luar biasa, yang Allah kasih ganjaran juga luar biasa, yang tapi kita tidak sadar ketika kita masih hidup. Nanti ketika sakaratul maut baru kita sadar, ya Allah, coba dulu waktu masih hidup saya sering ke musola, saya sering ke masjid, saya sering ke majelis taklim, sering ke tempat-tempat takziah untuk berdoa silaturahim. Coba kalau itu saya lakukan, udah pasti akan ada kebaikan yang luar biasa. Sya'ban saja yang kehidupannya luar biasa, sholat berjamaahnya selalu di masjid, ketika mendapati hal seperti itu masih nyesel, apalagi yang kagak bawa apa-apa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Kalau sekarang mah emang kita nggak sadar. Sampai sekarang ada nggak warga kita yang belum pernah datang takziah? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau nggak ada, besok kita ajakin malam ke-7. Kalau nggak datang, paranin, gitu ya.
Paranin udah meninggal sih, di Poncol Paranin udah meninggal. Paranin saking apanya tuh, ternyata ada nilai yang luar biasa yang kita kagak tahu, yang bahkan nanti kita baru nyesel kalau kita udah mendapati sakaratul maut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Sya'ban? Ya laitahu kana jadidan. Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Kenapa yang lama? Maksudnya apa? Nabi jelaskan. Satu hari Pak, Sya'ban itu ketika berangkat ke masjid, karena jaraknya jauh, ya, ketika itu masuk musim dingin. Kalau di sana kan musim tibang dua Pak, tibang dua musim. Kalau nggak musim panas, musim dingin. Sekarang udah masuk musim dingin nih Pak, musim dingin. Kemarin waktu musim haji, Masya Allah, sampai 50 derajat panasnya. Sekarang udah mau masuk musim dingin, karena di sana cuma punya dua musim ya, panas sama dingin doang. Beda sama kita di Indonesia. Kalau di Indonesia musimnya banyak Pak, ada musim rambutan, musim duren, ya. Kalau kemarin lebaran aja musim kawin kan. Kalau dulu ya kemarin belum lama tuh anak kita musim apa? Lato-lato Pak, musim lato-lato, karena udah nggak banyak kalau di Indonesia. Kalau di sana cuma musim panas, musim dingin doang. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Kalau panas, panasnya luar biasa. Ketika mau berangkat sholat berjamaah, ini masuk musim dingin. Itu Sya'ban pakai baju 2 lapis. Baju yang baru dipakai di dalam, baju yang lamaan dipakai di luar tuh Pak. Ini kan sunnah ya. Kalau Nabi itu kan sholatnya pakai apa? Pakai gomis ya. Komisun gitu. Kalau bahasa Arabnya kan komisun. Karena orang Arab itu suka menyebut qaf dengan sebutan gamisun. Orang kita jadinya apa? Gamis kan gitu. Jadi bukan hanya gamis, tapi ada apa? Abaridah, ada jubah tuh. Nabi kalau sholat begitu, ada gamis yang dalaman, ntar luarnya ada lagi tuh yang kagak bekancing, kayak siapa namanya, Raja Salman tuh kalau mau pakai baju kan dalamnya gamis, luarnya ada lagi tuh. Nah itu nggak bekancing, itu sunnah Pak. Jangan dianggap itu pakaian adatnya orang Arab, enggak, itu pakaian sholatnya Nabi. Jadi kalau di kampung kita ada orang sembahyang Jumat pakai gamis, cakep itu namanya dia. Ngapain? Ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Kan kalau kita kan ada-ada aja. Kita sembahyang Jumat nih, kita orang biasa, belum pergi haji lagi, belum pergi haji pakai gamis, ya, pakai udang-udang kan gitu. Apa kata orang? No, malaikat keder no katanya. Oke, diaru-aruin kan orang kita begitu. Kalau kita makan salah orang kita nih, orang kita salah apa? Kita bener salah apalagi kan gitu. Padahal cakep itu ya. Coba dah, kita besok-besok nih pakai sholat Jumat tuh pakai. Nah, bahkan surban Pak. Surban itu pakaian sholat Pak, bukan pakaian orang haji. Orang kita masih mengatakan bocah lagu apa haji bulan pakai sorban. Sorban itu pakaian orang sholat Pak. Afdolus sholat bil imamah. Keabdolan sholat itu dengan surban. Nabi itu kalau pakai sorban dililit di kepala, lalu ditaruh juga tuh sebagai ridahnya. Pakai tuh. Jadi pahala orang sholat pakai sorban beda dengan pahala orang sholat kagak pakai sorban. Jadi jangan takut pakai besok. Kalau nggak punya datang ke rumah saya. Ya kita ngobrol aja, kita datang. Iya. Ya ada selemari Pak. Ada selemari. Apaan? Itu ternyata luar biasa. Ya pakaian tuh, pakaian yang makanya bedain Pak. Orang dulu itu sampai nyuci aja kan dibedain. Nyuci pakaian sholat sama nyuci pakaian kerja dipisahin tuh. Orang tua saya almarhum masih begitu tuh. Kalau nyuci pakaian sembayangan dia tuh, kain sama baju koko, nggak mau dicuciin, dia nyuci dewek. Dalam rangka apa? Saking jaga ihtiyatnya betul-betul, pakaian sholat itu jangan sampai nyampur sama pakaian yang lain. Tuh orang dulu tuh masih begitu. Kalau sekarang ya kita campurin aja ya nggak apa-apa sih. Tapi ketika sholat pakai pakaian terbaik kita Pak. Jangan pakai kebesaran Pak, jangan pakai pakaian kebesaran kita. Kalau sholat pakai pakaian yang terbaik. Kalau kita sholat pakai pakaian kebesaran, kegedean Pak. Iya, gitu. Kombro gitu ya. Nah ini Sya'ban berangkat sholat karena musim dingin dipakai 1 lapis, pakai lagi 2 lapis karena dingin. Di tengah perjalanan Sya'ban ketemu dengan seorang kakek tua, kedinginan dia. Ditanya, mau kemana Kong? Mau ke masjid.
Ya Allah, kesian amat. Akhirnya apa? Baju Sya'ban dibuka tuh, dipakein ke seorang kakek tua tadi. Ayo Pak, sama-sama kita ke masjid. Itu ternyata apa? Pakaian yang dikasih oleh Sya'ban kepada si kakek tua tadi, pahalanya luar biasa tuh digambarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sya'ban nyesel. Ya laitahu kana jadidan, ya Allah, kenapa bukan yang baru yang saya kasih, kenapa pakaian yang lama? Coba kalau ketika itu saya kasih pakaian baju baru saya, udah pasti Allah ngasih saya pahala yang lebih dahsyat daripada itu. Ini gambaran nih buat kita nih. Maksudnya apa? Kalau ngasih orang, kasihlah yang terbaik. Al-Quran mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap kebaikan yang sempurna kalau kita belum bisa memberikan sesuatu kepada orang lain apa yang paling kita cinta, Pak. Yang kita udah nggak suka mah ya itu mau udah biasa. Yang paling kita demen, kita lagi pakai, kita lagi sayang-sayang itu Pak, kasih orang tuh luar biasa. Bisa nggak begitu? Insya Allah bisa ya. Bisa doang ya. Bisa nyamos. Itu Nabi ya. Dalam riwayat Nabi pernah punya sorban Pak. Sorban itu dikasih sama sahabat. Ada sahabat Nabi baru pulang berdagang dari Syam. Itu ada sorban bagus sekali. Nabi dikasih tuh, dipakai sama Nabi. Itu ya, kita kalau dikasih barang sama orang, bagaimana cara menghargai pemberian orang? Pakai Pak. Walaupun misalkan kita nggak demen, tuh, ya kan? Kita dikasih sama orang nih, walaupun kita dalam hati rasanya kurang suka, kita kan demennya warna hijau misalkan, dikasih sama dia warnanya merah. Ya untuk ngapain? Untuk menjaga hati orang yang memberikan itu. Pakai tuh Pak. Walaupun sekali-sekali dah gitu. Habis pakai lemparin, jangan dan gitu. Pakai itu Nabi pakai itu sorban karena saking bagusnya dipakai sama Nabi, naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Turun dari mimbar selesai sholat, ada sahabat yang nyamperin Nabi, ya Rasul, sorbanmu begitu indah. Apa kata Nabi? Engkau suka? Suka ya Rasul, ambil. Tuh. Ada nggak begitu kita? Bang Haji, itu cincin cakep amat loh. Emang ini yang punya cuma 3 doang di sini, lurah, RW sama gua, nggak ada lagi. Coba dicari tempat lain, lagi di nganggu lama, gitu. Gitu ya. Itu Bang Haji itu PCX nggak cakep amat motor, kasih orang. Jadi lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang paling kita demen, yang paling kita cinta, yang kita lagi sayang-sayang, itu kasih orang Pak. Bisa nggak kira-kira? Itu cakep banget, amalan luar biasa pahalanya tuh. Lah jangan lo bini mah atu-atunya. Jadi Sya'ban itu nyesel apa? Ya laitahu kana jadidan, ya Allah, kenapa bukan yang baru ya saya kasih? Kenapa yang lama? Ya boleh jadi orang dia yang baru dipakai belah dalam, yang lama dipakai di belah luar. Ya nggak mungkin dia kasih yang baru, kenapa? Adanya di sebelah dalam. Akhirnya dikasih yang lama dan itu yang bekas. Tapi apa? Ternyata pahalanya luar biasa. Karena apa? Dia kasih kepada orang yang betul-betul membutuhkan dalam keadaan dingin, dan dipakai untuk sholat tuh Pak. Pakai untuk sholat. Bahkan ngalir tuh pahalanya ya. Jadi jariahnya tuh. Nah, makanya kita diajarin juga salah satunya itu ya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam sebuah haditsnya, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalasin. Salah satunya adalah sedekah jariyah tuh. Ya, makanya kita kalau punya harta, kalau punya kelebihan harta, ya infakkan atau sedekahkan secara jariah tuh. Nitip aja, taruh ya. Kalau sekarang banyak nih Pak, orang-orang yang ngamalin sedekah jariah itu suka mampir ke masjid atau ke musola. Dia kalau ke masjid, ke musola atau keliling kemanapun, ya di mobilnya tuh udah pasti apa? Dia bawa seperangkat alat sholat, sarung, mukena yang baru tuh. Jadi kalau dia mampir ke masjid, ya itu mukena dia taruh satu sama kain satu. Ntar mampir lagi dia taruh satu. Agar supaya apa? Bisa dipakai sama orang. Kalau dipakai sama orang jadi jariah dia tuh. Ya, selama itu dipakai maka akan mengalir terus pahalanya. Sedekah jariah. Nah ini Sya'ban yang udah ngasih
sesuatu kepada orang yang membutuhkan tadi saja, dia masih apa? Masih nyesel. Ya laitahu kana jadidan, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, teriakan Sya'ban itu adalah ya laitahu kana kamilan. Ya Allah, kenapa kagak semuanya tidang separuh? Maksudnya apa? Kata Nabi, satu hari Sya'ban itu ketika di rumahnya dia mau makan. Sya'ban di rumahnya mau makan. Baru mau mulai makan, ada orang yang ngetuk pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Ditanya Mas Sya'ban, man fil bab? Siapa itu di pintu? Saya. Siapa ya? Dibukain pintu. Ternyata apa? Seorang pengemis, Pak. Ya, seorang pengemis. Ini Sya'ban baru mau mulai makan. Akhirnya ditanya, apa hajatmu? Ya Allah, ya Tuhan, saya belum makan. Udah seharian ini saya belum makan. Nah, akhirnya apa? Diajak makan tuh Mas Sya'ban. Itu sunnah gitu ya Pak. Yang bagus kalau ngajak orang makan itu di mana? Di rumah kita. Apa yang kita makan dimakan juga sama orang lain tuh. Cakep banget. Ngajak orang makan, pahalanya besar sekali. Bahkan Nabi Ibrahim saja ketika diangkat menjadi nabi dan rasul memiliki gelar Khalilullah. Gelarnya Nabi Ibrahim. Kan ditanya tuh Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa sih engkau digelari Khalilullah?" Salah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga dia dikasih gelar Khalilullah adalah Nabi Ibrahim itu belum pernah makan kecuali ada temen. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim jalan 2 mil, sejauh 2 mil nyari temen untuk bisa nemenin dia makan. Kalau kita kalau mau makan apa? Ngumpet-ngumpet, takut diminta. Kalau mau makan ngajak orang tuh. Yang paling bagus begitu, makanan yang kita makan dimakan juga orangnya. Makanya ketika Sya'ban rumahnya diketuk, ada pengemis yang minta makan, diajak masuk, ayo masuk deh. Ya, ketika itu Sya'ban lagi mau makan roti, Pak. Makan roti sama susu. Ya, kan ketika itu begitu ya, orang kalau makan roti pakai susu, Pak, zaman itu. Makanya jangan pernah ngebayangin roti di zaman itu sama kayak roti di zaman kita. Ya, roti zaman itu bukan kayak Holland Bakery, bukan kayak Sari Roti, bukan. Roti di zaman itu kalau bakal nimpah maling, klenger Pak, maling keras. Makanya apa? Ya, kalau makan roti itu dicelup. Pakai apa? Pakai susu. Itu sunnah nih Pak. Makanya dulu waktu masih kecil, bapak saya itu kalau makan biskuit Kongguan, itu ngapa dicelup di susu? Kan biskuit Kongguan kagak keras. Saya ngeliatin kenapa dicelup, ternyata saya baru tahu, oh ada sunnahnya tuh Pak. Kita kalau makan roti, makan biskuit itu dicelupin ke susu, itu ada kesunahan. Karena zaman itu Rasulullah kalau makan begitu, dilembutkan dulu itu rotinya pakai air atau pakai susu. Tapi yang munasabah ya, kalau roti, biskuit kita celup pakai susu masih munasabah. Saya pengen ngikutin Rasulullah, makan somai, celup dulu kan begitu. Kalau jangan. Itu mah kagak munasabah. Yang munasabah roti, biskuit itu sunnah tuh Pak, dicelup dulu tuh, melembutkan dulu. Nah itu Sya'ban punya roti satu, dipotek 2 dikasihnya. Dia punya susu, dibagi 2 dikasih. Suruh makan, suruh minum sampai kenyang. Udah kenyang, udah. Ternyata ketika dia sakaratul maut digambarkan tuh Sya'ban. Pahala dia membagi roti, pahala dia membagi susu, itu luar biasa. Padahal yang dibagi berapa? Setengah doang. Makanya dia nyesel, ya laitahu kana kamil, ya Allah, kenapa bukan semuanya dulu saya kasih ya? Padahal saya masih punya persediaan roti dan masih punya persediaan susu, kenapa bukan semuanya dulu yang saya kasih? Itu setengah segitu aja engkau kasih pahala yang luar biasa, apalagi semuanya saya kasih. Nah ini pelajaran buat kita Pak. Ya, kalau ngasih orang, kasih yang terbaik. Gitu ya, kalau ngasih orang jangan tanggung-tanggung gitu. Ketika emang dia hajatnya, kebutuhannya berapa, kasih tuh. Nah, kalau kita kan udah curiga duluan ya, curiga duluan nih, ya di rumah ada orang ngetok pintu baru tumben nggak pernah ke rumah kita nih, tumben amat nih. Nah minjem duit nih emang dasar suuzon mulu tuh orang ya. Kita dengerin dulu hajatnya Pak. Kalau ada orang punya hajat, dengerin dulu hajatnya. Entah nanti kita punya solusi atau tidak, ya minimal kita sudah mendengarkan keluh kesahnya. Dengerin dulu, emang apa sih mulanya, dia cerita gitu. Ya mohon maaf ya, saya nggak bisa kasih solusi,
saya juga dalam kondisi yang sama, ya udah kita nangis bareng-bareng dah kan gitu. Ya minimal dia udah dengerin ceritanya, itu luar biasa ternyata pahalanya. Nah ini Sya'ban nyesel tuh, bisa memberikan makanan, minuman kepada pengemis, akan tetapi enggak semuanya yang dia kasih, sehingga dia teriak, ya laitahu kana kamilan, ya Allah kenapa bukan semuanya ya, coba kalau dulu semuanya saya kasih, pasti Allah kasih pahala yang lebih besar lagi. Nah ini yang dihadapi oleh Sya'ban ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ada amalan yang luar biasa yang diajarkan kepada kita semuanya. Apa? Yang pertama tadi, ya laitahu kana ba'idan. Ternyata apa? Dalam beramal soleh, amal solehnya itu harus betul-betul maksimal. Karena kalau nggak maksimal, penyesalan hanya di belakang nanti. Dan juga ketika apa? Ya laitahu kana jadidan. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah yang terbaik kepada orang lain. Lalu yang ketiga, ya laitahu kana kamilan. Kalau bisa, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, hajat yang dibutuhkan apa, itulah yang kita berikan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah kasih pahala yang luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Sakaratul maut kita, Allah kasih sakaratul maut yang baik. Karena ada orang ya dalam keadaan sakaratul maut rupa-rupa tuh Pak, macam-macam Pak. Nanti kita ngadepin orang sakaratul maut, ada yang mendelik aja, ada yang mangap aja, ada yang sakaratul maut begini aja itu. Ngapa emang? Kayak mancing. Malah begitu dulu. Tapi ini ada Pak. Saya diceritain sama guru saya waktu ngaji nih. Ada orang sakaratul maut begini aja Pak. Gitu. Ya khawatir apa kan dia kita husnuzon ya katanya, husnuzon gitu ya. Husnuzon katanya pas lagi meninggal begini. Akhirnya apa, dikasih tasbih Pak, ditolak juga. Begini aja emang apa? Nggak tahunya dikasih bininya baru mati tuh. Dikasih pentilan bininya baru mati dia tuh. Kan gitu ya Allah. Berupa-rupa tuh ya. Makanya ya kita mudah-mudahan kebaikan semuanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tidak bijak rasanya kalau terlalu berpanjang kalam dalam pertemuan yang luar biasa ini. Salam takzim, salam silaturahim dari saya secara pribadi. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, dari para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dan dari orang-orang tua kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kata Nabi, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan buat kita. Peristiwa meninggalnya orang tua kita ini jadi pelajaran buat kita. Yang namanya maut, yang namanya mati, itu hakikatnya adalah sesuatu yang pasti. Di sana ada kata-kata begini Pak, malam yamut bisayfi mata bi ghairiha ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Malam yamut bisayfi, barang siapa yang tidak mati dengan pedang. Kenapa disebut mati dengan pedang? Karena kematian yang paling luar biasa itu Pak, mati syahid ya. Dengan pedang maksudnya perang, mati syahid. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairiha. Barang siapa yang tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan yang lainnya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Dari sekian banyak sabab kematian, hakikatnya kematian itu cuma satu, apa? Ajal. Jadi makanya dalam tauhid kita nggak boleh tuh kalau misalkan ada orang meninggal, siapa yang meninggal? Si fulan. Emang sakit apa? Lah kemarin gue lihat masih sehat bener. Jangan begitu harusnya. Yang namanya kematian makan ajal. Nggak ada yang tahu. Kalimat yang pertama kita ucapkan seharusnya siapa yang meninggal? Si fulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun menyebutkan sababnya boleh saja. Tapi kadang-kadang kan kita terjebak oleh sababnya. Siapa yang meninggal? Si fulan. Wajar dah dia mah. Emang sakitnya udah puluhan tahun. Ya nggak begitu. Ada orang yang sakit puluhan tahun nggak mati-mati ya, tapi ada orang yang kagak sakit tapi mati. Itulah ajal. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Nah kita kalau bicara tauhidnya, kalau ada orang yang mendapatkan ujian, dapat musibah, kematian dan sebagainya, kita jangan melihat sababnya. Hakikatnya yang namanya maut itu adalah ajal. Adapun sabab ya karena kita adalah manusia biasa, ya boleh juga karena sabab yang lainnya, tapi jangan kita tertuju kepada sababnya, tapi kita tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena mati itu adalah haknya Allah kepada makhluknya. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan, ajal kita udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran, senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, dilunasin semua utang-utang kita. Anak-anak kita yang lagi nuntut ilmu mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan nggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.